Perkenalkan, nama saya Alfira Matika dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari PBAK 2021 hari pertama dan hari kedua. Dengan rincian yaitu 2 materi dalam hari pertama dan 4 materi dalam hari kedua. UIN Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Tarbiyah, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Saintek, dan yang keenam Fakultas Humaniora, dan yang ketujuh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di dalamnya terdapat 2 integrasi, yaitu yang pertama integrasi keilmuan, yaitu memadukan antara sains dan Islam, dan yang kedua yaitu integrasi kelembagaan, yaitu memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Dari dalamnya juga terdapat pilar-pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keluasan ilmu, dan keagungan akhlak, dan yang terakhir kematangan profesional. Program-program UIN Maliki Malang, yaitu pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan yang kedua, Tahfidzul Quran. Dan yang ketiga, Rumah Moderasi Agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Dan yang keempat, menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlakul mulia. Dan yang kelima, perpustakaan e-book, e-jurnal yang bisa diakses untuk menulis maupun yang lainnya. Proses pembelajaran di kampus mulai dari semester 1 sampai semester 8. Dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, PKL, KKN, dan ujian komprehensif hingga wisuda. Adapun mata kuliahnya yaitu yang pertama mata kuliah TK dasar, keislaman, bahasa dan filsafat. Yang kedua mata kuliah fakultas, dan yang ketiga mata kuliah prodi. Sistem akademiknya yaitu program akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. 2. Nilai IPK itu menentukan SKS di semester berikutnya. Yang ketiga, universitas ini menjadikan intelektual yang ulul albab. Pustakawan Perpustakaan Pusat UIN Malang. Layanan fisik. Dikarenakan dalam masa PPKM, maka belum dibuka untuk para mahasiswa baik lama maupun baru. Karena masih pandemi, maka Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang mengadakan layanan daring, yaitu dengan mengakses dibatasi jurnal elektronik dari rumah. Yang pertama caranya, aktifkan email universitas melalui Siakat. Dan yang kedua, mengisi form dengan menggunakan email universitas. Adapun alur ketika akan berkunjung ke pusat perpustakaan UIN Maliki Malang. Yang pertama, menyiapkan KTM, dan yang kedua, menitipkan tas di loker dan dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Dan yang ketiga, mengisikan KTM di komputer untuk statistik kunjungan.
Tarik BAK hari kedua. Organisasi DEMA. DEMA yaitu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan, universitas maupun fakultas, dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Adapun tugas-tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang telah disepakati oleh Senat Mahasiswa. Dan yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi atau sinkronisasikan kegiatan mahasiswa. SEMA yaitu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas. Tugas SEMA yaitu mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif. Yang kedua, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA-U. Dan yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Dan yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Syarat-syarat jika ingin mengikuti DEMA dan SEMA yaitu yang pertama, IPK harus minimal 3. Dan yang kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Dan yang ketiga, siap terikat dengan DEMA-U. Yang keempat, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang. Dan kelima, pengisi from Google. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa dahulu pembentukan oleh Jenderal Nasution tahun 1959 di Jawa Barat dan berdiri pada tanggal 17 November 1981 di Jawa Timur. Moto Menwa yaitu Widya Kratresna Dharma Sida, penyempurnaan, pengabdian, dan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar Menwa yaitu UUD pasal 30, UU nomor 3 tahun 2002, dan ketiga surat keputusan bersama 3 menteri. Tugas Menwa yaitu menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. Versi 1. Prestasi Menwa yaitu juara 1 MHQ 5 Jus, juara 2 Cerdas Cermat, juara 3 Lempar Pisau, juara 1 Desain Poster Nasional, juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah, juara Harapan 1 Karya Tulis Ilmiah. UKM Pramuka memiliki visi yaitu menjadikan anggota yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, dan juga berpegang teguh pada kode kehormatan. Misi UKM Pramuka: meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan minat bakat anggota Rencana Gudep Kota Malang. Yang kedua, membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah. Dan ketiga, menjadikan anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan Pramuka. Tujuan UKM Pramuka yaitu terwujudnya kualitas anggota, tercapainya anggota yang berakhlakul karimah, terwujudnya TRI Binadega, terwujudnya anggota
yang mampu berpikir logis dan sistematis. Tugas-tugas UKM Pramuka yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan welcome party. Adapun program-program kerja UKM Pramuka yaitu perkemahan akhir tahun dan latihan dasar kepemimpinan, dan yang kedua Olvis, larut dan makrab. Dampak terhadap pandemi COVID-19. Dalam turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Dalam sektor pendidikan, yaitu putus sekolah, anak harus bekerja, koreksi orang tua, kekerasan pada anak, dan resiko eksternal penurunan capaian belajar. Dalam sektor sosial, yaitu meningkatnya angka kematian dan meningkatnya akan kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Kunci mengendalikan pandemi yaitu vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity, dan kedua disiplin berprokes. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi, dan yang kedua agama, dan yang ketiga pasar. Menjadi generasi unggul yaitu dengan cara mengagungkan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan yang keempat kesalehan sosial. Maka cukup itu resume dari saya. Wassalamualaikum.